Saya mahasiswa gizi Universitas Ngudi Waluyo. Di sini saya ditugaskan dari RSPKU Muhammadiyah Temanggung untuk mengisi penyuluhan terkait gizi pasca bedah. Yang pertama, gizi adalah suatu proses organisme yang menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat sisa yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Kemudian, untuk apa sih seseorang yang pasien yang mengalami pasca bedah, kenapa membutuhkan gizi, kenapa pemenuhan gizi pasca bedah itu sangat penting, yaitu yang pertama yaitu mengupayakan agar status gizi pasien segera kembali normal, mempercepat proses penyembuhan, dan meningkatkan daya tahan pasien. Yang kedua, bagaimana sih cara memenuhi gizi pada pasien pasca bedah, yaitu memberikan kebutuhan dasar seperti cairan, energi, dan protein, menggantikan kehilangan protein, glikogen, zat besi, dan zat gizi lainnya. Yang ketiga, memperbaiki keseimbangan elektrolit dan cairan, mencegah dan menghentikan pendarahan. Kemudian tahap-tahap pasca bedah. Yang pertama yaitu tahap pasca bedah pertama, tahap pasca bedah kedua, ketiga, dan keempat. Pasca bedah pertama diberikan pada kondisi pasien setelah sadar betul dan rasa mual yang sudah hilang. Contohnya yang diberikan yaitu mesti minuman manis seperti teh, air putih, dan makanan cair jenis seperti sup. Kemudian pasca bedah kedua diberikan kondisi pasien dengan pasca bedah saluran cerna. Jadi pasca bedah berat diberikan makanan cair kental seperti krim sup atau susu. Kemudian pasca bedah ketiga diberikan pada pasien bedah besar juga. Contoh makanannya seperti yang sudah mulai padat seperti saring, makanan saring itu bubur sumsum. Contohnya kemudian bubur. Kemudian pasca bedah keempat diberikan pada pasien bedah kecil yang sudah sadar betul dan sanggup mengonsumsi makanan. Biasanya diberikan seperti nasi dan lauk-lauk. Pasca bedah keempat ini pasien diberikan 3 kali makan utama, 3-2 kali makan selingan. Kemudian bahan-bahan yang dianjurkan untuk mempercepat masa penyembuhan. Pada pasien bedah dianjurkan untuk konsumsi tinggi protein dan tinggi vitamin C, itu mencegah infeksi dan protein untuk penyembuhan luka. Yang pertama yaitu ada karbohidrat seperti nasi, jagung, kentang, umbi-umbian, roti, dan mie. Kemudian protein nabati maupun hewani seperti daging, ayam, telur, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Kemudian sayur dan buah yang kandungan vitamin C yang tinggi seperti ada buah itu jeruk, tomat, jambu, bayam, wortel, brokoli. Terus kemudian lemak tak jenuh biasanya pada buah alpukat dan kacang-kacangan. Bagaimana tata cara pemenuhan gizi? Tingkatkan konsumsi seperti yang saya tadi bilang, konsumsi vitamin dan protein. Bila pasien masih mengalami mual, diberikan porsi sedikit tapi sering. Misal diberikan 4 kali makan utama dengan porsi yang kecil namun sering. Terus diberikan selingannya 2-3 kali. Disajikan pada keadaan hangat. Sebelum makan dianjurkan minum terlebih dahulu untuk mengurangi rasa mual. Terus kemudian hindari makanan-makanan yang berbumbu tajam seperti kari, sup yang bersantan seperti itu dihindari. Kemudian bagaimana tips perawatan pasca bedah? Makanan bergizi, misal nasi, lauk pauk. Mengonsumsi makanan lauk tinggi protein nabati maupun protein hewani.
minum 8-10 gelas per hari. Usahakan cukup istirahat, kontrol pada dokter secara teratur, dan minum obat sesuai anjuran dokter. Kemudian bagaimana sih? Kemudian saya menjelaskan tentang terkait isi piringku, yaitu 1 porsi sekali makan. Pada 1 piring itu bagaimana? Yang pertama yaitu ada 2/3 dari setengah piring itu makanan pokok, kemudian 1/3 dari setengah piring itu lauk, 2/3-nya sayur, dan kemudian 1/3-nya buah. Kemudian konsumsi air putih 8 gelas sehari, melakukan aktivitas fisik, mencuci tangan sebelum makan, dan memantau berat badan. Seperti itu. Sekian dari saya, mungkin ada pertanyaan. Ya kan habis melahirkan ya Mbak ya, mau tanya untuk namanya kan hidup di desa ya, kan nggak ada juga, ekonomi juga nggak selalu ada untuk mengimbangi pola makan biar 4 sehat 5 sempurna. Itu gimana, buat ganti daging, buat ganti ayam? Yang pertama sebenarnya 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak dipakai lagi, digantikan dengan pedoman gizi seimbang. Terus bagaimana sih alternatif jika memang mungkin banyak yang daging nggak mampu beli daging, terus itu mungkin bisa ikan kan, ikan seperti ikan pindang itu, terus ikan laut juga bisa, kemudian lele, ikan gabus seperti itu. Kalau ikan lele di tempe. Selanjutnya ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada acara sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.